Menurutku sangat normal ketika orang, yang nggak punya, apa ya, dia nggak punya basic tentang uang gitu Mhm ya, mhm. baik secara IQ maupun EQ gitu Mhm ya, mhm mhm. tiba-tiba dapat duit banyak ya, dia biasanya akan kembali ke setelan pabriknya dan menurutku itu normal. Jadi bukan Mhm. tidak normal justru ya. Oke. Jadi menurutku bukan fenomena, menurutku ya normalnya memang begitu, pada dasarnya secara umum orang begitu. Ada 2 alasan yang memungkinkan itu terjadi, kita Yes. bisa lihat dari apa ya, dari sisi ilmu buminya dan sisi ilmu langitnya ya. Mhm mhm mhm. Halo teman-teman Kedamaian ID, welcome back ya. Oke, di tengah-tengah saya sudah hadir Mas Duyan Anggara. Ini lama kita tidak bersua nih Mas Duyan Anggara. Padahal kita nggak di tengah-tengah ini, Iya, jadi ini aku di pinggir-pinggir ini. di antara ya, di antara Enggak slide-slide, juga. slide-slide inilah, slide. Oh, di antara slide-slide bisa diterima. Oke. Oke. Mas Angga, apa kabarnya hari Udah ini? lama ya aku nggak di keramaian ya. Iya, makanya itu. Apa kabarnya hari ini Mas Angga? Baik baik Good. kabarnya, luar biasa baik. Oke, Mas Angga, di Kedamaian ID ini kita memang kan lagi gencar-gencarnya membahas tentang money, Mas Angga, ya, uang Wis, gitu. ngeri ya. Oke Nah, oke. eee, Hmm. saya tertarik, dengan fenomena yang ada di teman-teman yang ada di Tuban, ya. Di Tuban itu kan mereka dapat kompensasi Oh, yang oke. besar-besaran dari Pertamina ya. Saat itu juga Pertamina kerjasama dengan, perusahaan dari Rusia juga itu ya. Akhirnya mereka karena punya lahan yang lumayan besar, ada yang dapat miliaran rupiah bahkan Oke. gitu ya. Mhm Dan mhm. ternyata tidak bertahan lama, selang 2 tahun atau 3 tahun mereka kolaps gitu ya. Mereka, jatuh miskin lagi Oke. gitu, bahkan ada yang mobilnya yang sudah dibeli kemarin Mhm. akhirnya dijual lagi. Nah, menyikapi fenomena Oke. ini Mas Angga gitu ya, apa masalahnya itu? Dari harusnya kan mereka, bisa memanfaatkan kekayaan itu gitu ya kan untuk terus, bertahan hidup atau terus terus kaya gitu. Karena saya melihat, inget sama statement Mas Angga juga pernah sampein kalau misalnya orang kaya itu cenderung, memberikan informasi atau memberikan dampak juga kepada anak lainnya yang abundance juga, dan akhirnya anak-anaknya juga Mhm. bisa Oke kaya juga, oke oke oke. gitu. Oke, Mas. Tuban ya? Aku nggak tahu itu di Tuban ya. Aku tuh selalu pengen ke Tuban tapi belum jadi-jadi ya. Oke. Nggak selalu sih, belakangan pengen ke Tuban. Jadi di Tuban itu ada Mas Hendra Ngajuroso ya, dia Oh, tinggal di iya iya Tuban. iya iya. Mhm. Harusnya aku nanya ke dia nih. Nah, terkait sama orang dapat duit banyak tiba-tiba miskin lagi gitu ya. Betul. Menurutku sih expected ya, expected. Mhm. Kalau Teguh kan bilangnya fenomena ya. Yes, Fenomena itu kan seolah sesuatu yang agak ganjil agak gitu ya. ganjil. Iya, Yes. menurutku enggak, Oh, menurutku itu enggak? Oh, normal. iya? Jadi Oke. menurutku bukan fenomena Oke ya. oke. Menurutku sangat normal ketika orang, yang nggak punya, apa ya, dia nggak punya basic tentang uang gitu Mhm ya, mhm. baik secara IQ maupun EQ gitu Mhm ya, mhm mhm. tiba-tiba dapat duit banyak ya, dia biasanya akan kembali ke setelan pabriknya dan menurutku itu normal. Jadi bukan Mhm. tidak normal justru ya. Oke. Jadi menurutku bukan fenomena, menurutku ya normalnya memang begitu, pada dasarnya secara umum orang begitu. Ada 2 alasan yang memungkinkan itu terjadi, kita Yes. bisa lihat dari apa ya, dari sisi ilmu buminya dan sisi ilmu langitnya ya. Mhm mhm mhm. Nah, dari sisi ilmu langitnya, kalau kita pakai bahasa teman-teman yang, bahas tentang money flow gitu ya, Mhm. salah satunya adalah money container-nya crack, money container-nya pecah tuh. Mhm. Jadi kita semua ini punya money container tuh, Yes. punya apa ya, money container itu istilahnya wadah kita untuk menerima uang. Oke, ya. Nah, semua orang itu udah punya size money container sendiri, yang selama ini dia pakai gitu kayak dan Mmm. itu tergantung sama tipe-tipenya gitu ya. Kemarin, di beberapa video Yes, sebelumnya betul kita sempat bahas tuh tentang money type ya. betul. Ada yang tipe kontrol, ada yang tipe fear gitu ya, ada yang Saver tipe, ya, ya saver terkontrol tadi ya. satu lagi itu apa namanya, indifferent Indifferent, ya. yes. Nah, kalau orang yang tipe fear itu biasanya, money money container-nya kecil gitu. Jadi Oke. dia wadah dia untuk menerima uang itu kecil. Jadi dia itu, eee Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah
Webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu, dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Cenderung nggak suka pegang duit lama karena dia tuh sebenarnya takut sama duit. Jadi ketika dia punya duit, dia sesegera mungkin duit itu pergi dari hidupnya dia. Makanya ada yang tipenya gambler, yang fear ini, ada yang saver splurger, tahu yang dia simpen terus tiba-tiba di liburan habis semua dalam semalam terus dia nyesel gitu. Benar. Nah, kita semua itu punya money container yang menurut yang biasa kita pakai gitu. Jadi Teguh itu punya money container, aku punya money container. Nah, money container kita itu bisa di stretch istilahnya, bisa di stretch itu dimelarin, digedein dikit Oh, gitu. oke. Nah, dulu ada latihannya untuk gimana caranya kita gedein money container kita secara pelan-pelan ya, kita stretch money container kita. Misalnya gini, kita cek ya, misalnya Mas Teguh ya. Yes. Teguh coba, Teguh kan sekarang punya income yang cukup reguler tiap bulannya gitu ya. Yes. Nah, rasanya gimana? Bayar cukup nggak buat kehidupan dari bulan ke bulan? Atau kurang atau kebanyakan atau gimana buat Teguh? Alhamdulillah cukup, mengalir. Cukup ya? Yes. Cukup ya. Nah, sekarang coba bayangkan Teguh income-nya kita potong 50%. Bayangkan aja di rasanya di dadamu. Oke. Income-mu berkurang 50%. Gimana rasanya? Bukan dibayangkan, pernah mengalami hal itu dan alhamdulillah cukup juga, Mas. Cukup juga? Cukup juga. Oke. Nah, sekarang coba bayangkan gimana kalau income-mu naik 2 kali lipat? Kayaknya mau luber deh. Income-nya naik 2 kali lipat, artinya Yes. pengeluarannya juga naik 2 kali lipat. Gimana rasanya? Scary atau gimana? Oh, rasanya. Rasanya. Tapi ini harusnya memang dilakukan saat-saat yang kita memang rileks ya, dilakukan dengan benar ya. Yes. Tapi gimana coba rasain? Rasanya ada rasa scary, betul. Ada rasa takut Iya, gitu ya. agak sedikit menakutkan ya. Betul. Nah, itu karena money container-nya di stretch ya. Nah, orang-orang tertentu itu karena dia tidak pernah stretching money container-nya gitu ya. Idealnya itu kita tuh punya angka yang di dalam diri kita itu terasa aman. Ngerti nggak? Kadang-kadang income gede banget itu kita bayanginnya takut. Karena ketika income-nya gede banget nanti kalau rumahnya gede, nanti kosnya gede, bayar pembantunya gede, itu kadang-kadang menakutkan. Kayak bayangin, bayar listrik 5 juta sebulan. Terus ada cerita tiba-tiba artis bilang, aku bayar listrik 35 juta sebulan. Wih, gila, dia bayar listrik 35 juta sebulan. Iya. Jadi dia bayanginnya aja dia menakutkan, ngerti nggak? Betul. Kebayang ya? Betul. Yes, kebayang. Jadi dalam kondisi ideal, kita punya money container yang kita pakai sekarang gitu ya, wadah uang kita pakai sekarang. Nah, kita perlu latihan ketika kita masuk ke sesi meditasi gitu, kita bayangkan income kita naikin dikit 25% atau 30% atau 50% gitu. Kita bayangkan kehidupan kita ketika income kita naik 2 kali lipat. Kalau misalnya income-ku sekarang 10 juta, itu tak bayangin kalau income-ku 20 juta rasanya gimana. Otomatis pengeluaranku juga biasanya naik kan gitu. Nah, kita ngerasa aman nggak ketika income-nya 20 juta? Nah, ketika 20 juta aman, nanti kita bisa stres lagi. Oke, kita bikin jadi 40 juta gitu. Oke. Dan setiap kali income-nya naik kan pengeluarannya biasanya naik. Dan itu bagi sebagian orang rasanya menakutkan. Nah, itu kita bisa stretch terus. Ada satu latihan yang kita bisa lakukan, kita bayangin stretch lagi money container-nya, income-nya 2 kali lipat. Bayangin 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat, dan seterusnya sampai 10 kali lipat misalnya. Di satu titik kalau lu bayangin lu rasanya kayak mau meledak gitu. Gila, enggak mampu lagi. Itu batasan money container-mu. Oke. Karena ya tadi bagi sebagian orang itu agak tricky loh membayangkan membayangkan kayak tadi misalnya orang ketemu sama aku misalnya cerita, "Mas Angga cicilannya berapa?" misalnya. Terus tak bilang, "Aduh, aku cicilanku ya 300 juta misalnya. Itu orang gimana? Orang langsung kayak gila 300 juta, ngerti gak? Iya, betul. Karena dia nggak latihan. Aku pun dari awal dulu, dia kan stretching-nya pelan-pelan, ngerti gak aku? Yes. Kita stretching money container kita pelan-pelan. Jadi aku pun ketika nanti lihat orang, wih dia gila, dia punya pengeluaran segitu. Nanti akan ada yang lebih lagi. Gitu. Nah, ketika kita
nggak terbiasa stretching money container kita gitu ya. Terus tiba-tiba kita dapat duit banyak seketika, yaitu secara apa ya? Secara gambaran gampangnya itu money containernya pecah. Oh, Wadahnya pecah. oke. Ketika wadahnya pecah, dia biasanya jatuh miskin lebih miskin dari ketika dia memulai. I see. Karena dia tidak siap ketika dia terima duit banyak secara mental. Dan ini terjadi bukan hanya di Tuban sebenarnya. Aku lihat kasus kayak gini tuh banyak banget. Ada banyak orang-orang yang aku kenal gitu ya. Dulu dia leader MLM gitu ya. Yang ngerjain MLM misalnya Tiansi gitu misalnya. Yes. Atau Keling gitu. Dia ngerjain Keling atau Tiansi, income-nya 7 juta, 10 juta, 15 juta sebulan gitu ya. Terus habis itu dia berhenti, terus dia tiba-tiba join money game gitu. Ketika join money game, tiba-tiba bonusnya 300 juta sebulan, 1 miliar sebulan gitu. Dia itu secara EQ tidak siap terima duit sebanyak itu. Emosional ya, secara emosional. Jadi ketika terima duit sebanyak itu, ya dia biasanya tidak terkontrol dan akhirnya dia spend banyak banget sehingga dia ketika jatuh miskin itu lebih miskin dari sebelumnya dia mulai di bisnis money game. Lebih miskin dari dia belum punya income yang tadi. Aku kenal banyak. Aku kenal beberapa leader yang aku tahu ya dulu waktu di bisnis MLM ada dulu dia di Smart Naku dia peringkatnya SPD ya. Dia peringkat tertinggi, punya mobil, punya rumah. Habis itu dia main bisnis money game gitu. Income-nya lebih gede lagi dari yang sebelumnya. Begitu money game-nya bermasalah, harusnya kan dia di atas kertas punya tabungan miliaran. Betul. Tapi prakteknya enggak. Prakteknya ya dia lebih miskin dari ketika dia sebelumnya gitu. Bagi duit dong bro, pinjam duit dong 500 ribu, 300 ribu aja gitu. Ada satu temanku juga yang dia punya 3 mobil, punya 3 rumah gitu. Dari bisnisnya sebelumnya, terus tiba-tiba dia main bisnis. Pokoknya bisnis yang tiba-tiba uangnya gede gitu. Terus tiba-tiba dia dapat miliaran. Mobilnya 7. Habis itu sekarang mobil nggak punya, rumah pun nggak punya. Kebayang nggak? Lebih kacau lagi. Karena sebenarnya tadi money containernya nggak kuat ya, secara wadah itu nggak kuat. Nah ketika nggak kuat dia dapat income banyak dia pecah. Oke. Jadi kita perlu memperkuat money container. Makanya Mas Fadli itu punya banyak meditasi untuk money container kan, untuk memperbesar money container dan untuk memperkuat money container ada meditasinya. Jadi tadi coba aja dibayangin. Kadang-kadang kita itu merasa selalu pengen punya duit lebih banyak. Yes. Padahal punya duit lebih banyak itu bukan jawaban untuk semua orang, ngerti kan? Yes. Kita tuh sebenarnya kita goals kita kan happy ya, bahagia gitu, ngerti ya? Goals kita itu bahagia, happy. Tapi ya kita nggak bisa ngomong happy kalau nggak punya duit. Teman-teman sepakati dulu. Lo nggak bisa bilang happy tapi nggak bisa makan. Gitu. Ngomongin kebahagiaan tapi istrinya minta duit nggak ada gitu. Kita perlu punya duit ya. Kita sepakati kita punya duit. Tapi kita tuh nggak butuh kaya raya, ngerti nggak sih? Kita nggak butuh duit yang sangat banyak. Ada beberapa orang yang butuh, tapi bagi banyak orang kita tuh nggak butuh sekaya itu, ngerti nggak? Nah, makanya kita itu perlu milih size money container yang pas buat kita. Makanya tadi kita perlu bayangin, misalnya Teguh income-nya sekarang let's say kita bikin 30 juta ya. Ini contoh aja ya. Belum tentu 30 juta, aku nggak tahu income-nya Teguh. Tapi anggap aja income-mu 30 juta gitu. Kalau income-mu 30 juta, lu perlu bayangin, kalau income-mu 30 juta terus kita cut jadi 15 juta misalnya. Rasanya gimana? Atau kita turunin 30% deh, 30 juta jadi 20 juta misalnya. Bayangkan ketika income-nya 20 juta per bulan, rasanya gimana? Bagi sebagian orang, kadang-kadang ternyata lebih terasa pas, ngerti nggak? Diturunin sepertiganya. Bagi sebagian orang begitu diturunin setengahnya atau sepertiganya dia berasa sempit banget, kayak nggak bisa gerak gitu. Nah, kamu perlu tahu size-nya, kamu perlu latihan, kamu perlu cari yang pas dulu buat kita. Berapa sih sebenarnya income yang cocok buat aku, yang aku nyaman, aku happy gitu. Makanya kemarin aku nonton Aku nonton podcastnya Surya bareng siapa namanya? Gofar Hilman itu PWK podcast Warung Kopi ya. Iya. Dia cerita tuh, aku nggak mau terus kayak Raffi Ahmad kata dia gitu. Si Surya ditanya sama Gofar, gue nggak tahu tuh, gue nggak pengen terus kayak Raffi Ahmad, gue udah cukup sekarang kata dia. Jadi kita memang perlu milih money container size-nya yang cocok buat kita. Kalau orang-orang yang tipe fear tadi, itu jelas kekecilan money container ya, itu perlu dia gedein. Jadi tergantung tipenya. Kalau kita tipe kontrol atau tipe money maker, kan kontrol itu kan ada saver, ada money maker, ada
spender ya. Kalau Yes. tipe money maker itu seringkali dia nggak butuh sebanyak itu. Makanya balik lagi kan goals-nya kan adalah happy ya. Mungkin kalau dia udah tahu, oh ternyata money containerku yang pas tuh nggak segede yang aku bayangkan gitu ya. Iya. Maka dia bisa lebih bahagia, dia bisa kerja sedikit lebih 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 sedikit dari biasanya. Biasanya mungkin dia kerja keras, overtime, lembur-lembur tanpa memperhatikan kesehatan kan biasanya gitu money maker ya. Dia kerja terus nggak perhatiin kesehatan, nggak perhatiin hubungan sama keluarga. Nah, ketika dia mulai milih money container size yang pas tadi buat dia, oke kayaknya aku pasnya segini, begitu dia udah nemu, nah mungkin, oh berarti gua nggak perlu lembur sebanyak itu, berarti mungkin gua bisa lebih fokus untuk, Hal lain, bermasyarakat, iya. fokus main sama anak gitu ya, Keluarga, yes. fokus ngerjain hobi yang aku suka gitu. Jadi, itu, bagi beberapa tipe kayak tadi, kayak spender atau money maker gitu mungkin, dia sebenarnya nggak butuh money container size yang segede yang dia bayangkan. Tapi kalau untuk tipe fear itu definitely dia perlu lebih gede. Makanya kita perlu latihan tadi. Dibayangin aja, kalau income 30 juta, rasain. Oke 30 juta itu kayak pas nggak? Oh kalau kurang ya bayangin aja naikin berapa, 10%-nya lagi jadi 40 juta misalnya. 30% jadi 40 juta, rasanya gimana? 50 juta rasanya gimana? 60 juta rasanya gimana? Jadi kita benar-benar apa ya, bayangkan kalau 60 juta itu kehidupannya seperti apa. Benar-benar kita masuk ke sana ketika bisa dilakukan ketika meditasi gitu ya. Kita masuk ke nyaman nggak, aman nggak. Jadi kita pengen masuk dan merasa aman di situ kan gitu. Karena kalau nanti scary ya kayak tadi, kalau tiba-tiba lo dapat 50 miliar gitu, terus ngapain? Terus aduh bingung ya gitu. Bingung malahan ya Nah jadinya, itu kan betul. yang terjadi sama teman-teman di Tuban kan. Betul, betul. Dia tidak ready terima duit sebanyak itu. Jadi money containernya pecah. Jadi step pertama kita perlu pilih size money container yang pas untuk kita saat ini. Kan nanti ini kan evolve ya. Yes. Nah, ketika udah tahu pas ya caranya gampang, turunin dulu 50%, kalau nyesek naikin lagi 50%. Terus ya main-main aja sama di situ, rasakan perasaannya. Nanti ketemu yang pas. Nah, setelah kita ketemu yang pas, kita bisa latihan. Kita bisa latihan di stretching money containernya. Di stretching. Ya tadi jadi kita bikin checkpoint lah kalau main game, tahu checkpoint gua. Iya. Lo sering main game apa? Kebetulan Yang ada nggak suka checkpoint-nya. sih. Biasanya petualangan sih itu. Nggak suka game. Kalau dulu ini Tomb Tidak, Raider. kalau petualangan kan Tomb Raider dulu. ada checkpoint-nya Yes, kan? betul. Ada checkpoint-nya kan. Nah, tugas kita tuh bikin checkpoint. Misalnya sekarang Teguh 30 juta tadi kita pakai contoh ya. 30 juta aman. Teguh coba stretch ke 60 juta, aman nggak? Kalau 60 juta nggak aman, lu balik lagi ke 30 juta dulu, balik ke checkpoint, nanti balik lagi ke 60 juta, rasain lagi. Sampai satu titik 60 juta terasa aman, berarti 60 juta jadi checkpoint baru. Nanti stretch lagi ke 120 juta. Gitu. Kalau nggak, masih kadang takut, berarti balik lagi ke 60 juta. Itu selalu bikin checkpoint. Jadi itu ada latihannya. Kayaknya Mas Fadli itu punya teknik namanya tempat kedamaian, itu bisa dijadiin checkpoint. Jadi kita selalu bisa kembali ke checkpoint kita, habis itu kita stretch money containernya, checkpoint kita stretch lagi, kita bayangin. Nah nanti lama-lama kita akan terbiasa secara emosi ketika punya duit banyak kita merasa aman. Oke. Nah gitu. terkait ini. Jadi alasan yang pertama ya memang secara emosi ya tadi, secara emosi memang dia belum ready terima duit banyak. Belum ready, gitu. yes. Gimana tadi? Ya, terkait ini Mas, yang stretching tadi, ya kan membesar dan memperkecil ya, disesuaikan ya wadah kontainer kita itu. Ini kalau saya pikir-pikir seperti kantung Doraemon ya Mas. Ya. Gitu. Nah, dibayangin aja. Contoh misalnya gini, aku itu, misalnya kita bilang pengeluaran aku mungkin rata-rata tiap bulannya itu sekitar 50 misalnya ya, gitu. Nah, sedangkan penghasilan aku kan 30 dengan joint income dengan pasangan gitu kan, akhirnya itu terpenuhi akhirnya kan gitu ya. Jadi 50. Nah, apakah itu 50 juta tadi, pengeluaran 50 juta itu tadi jadi satu patokan checkpoint saya? Sudah bisa dijadiin satu patokan gitu? Ya, ketika kamu bayangkan, kamu ngerasa klik nggak? Makanya kemarin 50 juta tadi. 50 juta itu sebenarnya nggak perlu atau perlu banget atau kurang banyak atau kebanyakan kan aku nggak tahu ya. Oh gitu. Cukup sih. Makanya tadi kamu perlu jujur dulu. Cukup. Yeah. Makanya tadi kan Mas Angga bilang tadi kan kalau misalnya dikurangi 30%, alhamdulillah masih cukup juga ternyata gitu ya. Masih cukup juga. Tapi kalau misalnya ternyata naik 100 juta kemudian atau 200 juta. Nah, ini memang ada pertanyaan. Wow. Lu nggak tahu mau ngapain. Betul. Kalaupun misalnya untuk bayar cicilan ini udah habis, ini terus mau ngapain kan gitu. Betul. Iya. Ya itu perlu dilatih. Perlu dilatih untuk bayangin kehidupanmu ketika income-mu 100 juta kayak gimana. Kehidupannya seperti apa, rasanya gimana. Lu bikin film kehidupanmu terus lu masuk ke situ. Di situ
enak nggak, nyaman nggak gitu. Oke, I see. Gitu. Oke, Mas Angga, terkait money container tadi ya, yang pertama kita juga udah Mhm, bahas, memperluas ya, stretching tadi, mhm, jangan mhm. fokus sama satu kontainer aja gitu ya, dengan kapasitas kontainer yang Iya, sama. terus kan bentuk kontainernya juga kan beda-beda. Orang kaya itu punya kontainer yang berbeda dengan kontainernya orang miskin misalnya. Mhm. Orang kaya itu kontainernya lebih kuat karena kontainernya itu punya partisi Yes, gitu. itu dia, betul. Karena dia punya multiple stream of income. Dia punya income dari bisnisnya, dia punya income dari properti Iya misalnya, dia iya. punya income dari apa gitu. Jadi dia punya banyak partisi. Nah, partisi-partisi tadi membuat money containernya lebih kokoh, lebih kuat gitu. Nah itu Nah, ada orang yang money containernya bocor mhm. misalnya, ketika dia, "Aku kayaknya nggak tahu duitku kemana," gitu. Dia Ada taunya habis aja pokoknya. ada. "Nggak tahu Mas, pengeluaranku tuh nggak tahu apa, tapi pokoknya nggak cukup aja kalau akhir bulan dan habis." Padahal secara teori harusnya kan income-nya Cukup, gede ya betul, gitu. Tapi kok nggak tahu lu kenal mungkin muncul kepala orangnya ada. itu teman gua gitu, kayak dia selalu setiap akhir Terbayang-bayang di bulan nggak sini. cukup. Nah itu ya money containernya bocor, dia nggak tahu uang dia kemana aja. Ya perlu diperbaiki, kamu perlu tracking uangmu kemana aja gitu. Mhm mhm mhm. Kemudian kalau misalnya sudah Jadi, di-tracking baru diituin ya, diperbaiki. mhm mhm. Jadi memang kita perlu 2 hal ya, kita perlu hand in hand, kita perlu bereskan ilmu langitnya dan ilmu buminya gitu. Iya. Nah, sekarang kita bahas dari ilmu buminya. Kenapa kok dia dapat duit banyak dan langsung habis? Ya normal karena duit itu kan massive income ya, bukan passive income, Yes kebayang? yes yes yes. Massive itu income yang datang gede tapi sekali aja gitu, Heeh. sekali-kali. Kan ada namanya active income, ada passive income. Nah, ada massive income. Pasif income karena besar. Ya, iya langsung datang gede gitu. Mhm. Nah, problemnya kan, income itu kan nggak apa ya, bukan income yang akan datang terus-menerus, kebayang nggak? Mhm Dapatnya mhm. berapa sih aku nggak tahu, dapatnya berapa miliar Ada yang 2 miliar yang Mas, tanahnya digusur? 2 miliar gitu. Ada yang Dua 1 miliar sesuai miliar. dengan besaran Dan tanah. 2 miliar itu kita perlu sepakat ya, 2 miliar tuh nggak sebanyak itu loh. Ya banyak, tapi yang nggak banyak banget, ngerti nggak Yes sih? yes yes yes. Ya kalau misalnya dipakai untuk konsumtif ya paling setahun 2 tahun juga memang betul habis kan gitu. Lah iya, 2 miliar kalau kita beli apa, kita umroh sekeluarga misalnya, Mhm. umroh 30 juta misalnya kan. Keluarganya berapa? 6 6, misalnya. 180. Udah 180 Mhm. juta, terus dia beli apa, Mobil, eee, mobilnya apa misalnya, Innova, Innova gitu kan, heeh. pasti karena dia merasa duitnya banyak kan pasti Innova belinya 500 juta gitu. Iya Udah 700. iya betul. Punya Innova itu bukan hanya selesai masalahnya kalau dia udah punya Innova, ngerti nggak sih? Dia Betul. punya Innova berarti dia harus beli bensin, harus Perawatan, bayar parkir di mall segala macem, betul. nggak tahu ada tol nggak di sana, bayar tol kalau di sana kan Iya, gitu. perawatannya dan lain sebagainya, betul. Ya dan ketika dia punya mobil, pengeluaran yang tadinya nggak keluar juga akan keluar. Tahu-tahu dia kemangking sekeluarga misal. Iya Iya kan? iya 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 iya, Yang biasanya kan nggak ada pengeluaran itu. betul. Biasanya makan kita biasa di mana Di habis, sawah gitu ya, beberapa puluh betul. ribu atau ratus ribu gitu ya. Terus begitu punya Innova kan dia kemangking sekeluarga dia, kan habisnya 1.700.000 kan gitu. Iya iya, betul. Kalau itu dilakukan terus-menerus ya habis duitnya, di atas kertas juga habis bro. Mhm mhm. Jadi makanya menurutku tadi, duitnya tiba-tiba habis itu expected, bukan aneh, Mhm ngerti nggak? mhm mhm mhm. Karena memang dia secara money IQ juga kurang gitu. Jadi EQ dan IQ-nya kurang dan, ini kan memang terjadi di banyak kasus tadi. Seperti tadi bilang, aku kan lama di industri MLM ya, aku tuh Yes. memperhatikan teman-teman yang ikut bisnis MLM atau yang suka ikut money game, investasi bodong gitu. Orang yang ikut investasi bodong itu nggak pernah profit Bos, selalu kalah aku, selalu loss, walaupun di atas kertas profit. Mhm mhm. Contoh misalnya, ada money game, ngasih 30% per bulan, Oke, oke? Teguh masukin 100 juta, sebulan dapat berapa? 30 juta. 30 juta kan? Yes, Bulan depan 30 30 juta, juta. bulan depan 30 juta, bulan depan 30 juta. Seratus dua puluh Setelah juta. 4 bulan money game-nya scam, tutup. Tutup. Di atas kertas duitmu balik nggak? Balik, Profit nggak? profit. Profit kan? Di atas kertas kan, Yes kita masukin 100 juta baliknya 120 juta, betul yes ya? yes. Atau apapun, atau money game-nya 10% sebulan, kan Mhm macam-macam money game. mhm. Ada yang 10% per bulan, berarti kalau kita masukin 100 juta, tiap bulan dapat 10 juta. Yes, Betul ya? betul betul.
Begitu lihat Money Game bagus, Teguh langsung jual mobil misalnya. 200 juta dijual mobilnya. Jual sawah. Berarti tiap bulan dapat 20 juta. Iya, iya, iya. Iya kan? Orang kan gitu kan, Betul. jual mobil 200 juta ikut Money Game. Tiap bulan dapat 20 juta, 10%. Dapat 20 juta. Bulan depan dapat lagi 20 juta, 20 juta, 20 juta. Setelah setahun Money Game-nya tutup. Di atas kertas lu profit atau rugi? Profit harusnya. Profit kan? Duit 200 juta, 10% per bulan selama 12 bulan baru tutup, baliknya 240. Betul ya? Betul. Nih coba teman-teman nanti yang pernah ikut Money Game coba komen di bawah. Persis gak ceritanya? Jadi kan di atas kertas harusnya lu nggak rugi, nggak loss, betul ya? Iya. Walaupun ada yang rugi beneran, kita nggak ngomong yang rugi udah pasti rugi. Ada orang yang di atas kertas profit, tapi tetap mobilnya hilang dan duitnya nggak ada. Ngerti nggak kenapa? Digadein semua. Karena otaknya itu salah berpikir. Oke. Enggak, dia nggak nambah. Anggap aja dia nggak nambah. Dia cuma masukin 200 juta sekali doang. Awal Money Game-nya buka, dia masuk 200 juta awal doang. Tiap bulan dapat 20 juta. Nggak pernah top up nih, nggak pernah nambah. Nah begitu setahun, dia terima total 240 juta. Tapi prakteknya duitnya nggak ada. Kenapa? Kemana itu Mas? Karena otaknya dia itu salah berpikir. Oke. Jadi gini, ketika Teguh punya mobil, Teguh jual mobilnya 200 juta. 200 juta dimasukin ke bisnis Money Game tadi. Bulan pertama terima 20 juta, betul nggak? Yes. 20 juta ini duit siapa sebenarnya? Masih duit modal. Sebenarnya itu duitmu, belum profit, kebayang? Yes, betul. Masih duit mobil tadi kan gitu ya. Tapi otakmu berpikir itu duit profit. Iya. Pasti. Oh iya, betul. Karena lu berpikir bulan depan 20 jutanya datang lagi. Betul nggak? Betul. 20 juta bulan depannya datang lagi, betul? Betul. Padahal itu masih duit 200 jutamu sendiri, belum profit, kebayang nggak? Tapi otak teman-teman yang memang tidak teredukasi secara finansial tadi, pasti berpikir itu duit profit. Sehingga apa yang terjadi? Jual mobil 200 juta masukin Money Game, bulan depan dapat 20 juta pertama, lo ngapain? Wah, ganti HP ya. Iya, betul. Kasih istri 10 juta, ma belanja. Asik. Iya kan tadi makan sekeluarga mangking tadi kan, bener, atau all you can eat gitu, saburi gitu. Ya kan? Pengeluaran itu kalau 200 jutanya lu tahu duit lu sendiri, lu nggak akan lakuin. Iya. Pemborosan yang nggak penting tadi. Iya kan? Betul. Bulan depan 20 juta datang lagi. Pengeluaranmu normal nggak? Pasti nggak normal. Enggak, betul. Karena kalian menganggap 20 juta itu uang gratis. Ngerti? Ternyata hanya bertahan. Otak kita itu berpikir duit gratis 20 juta. Padahal itu kan duitmu jual mobil. Iya. Duit mobil itu. Iya, setuju. Sehingga mereka spend tak terkontrol. Pasti mereka beli barang yang gak penting. Itu beli sepeda baru 3 buat anaknya. 3-3-nya dibeliin sepeda semua gitu misalnya. Pasti gitu. Modif motor, yang nggak penting pasti dilakuin itu. Beli baju baru banyak banget, makan yang nggak normal, liburan, staycation gitu. Nggak ada yang salah dengan pengeluaran tadi, tapi kan yang salah karena dia pikir dia bayar itu dengan uang gratis dalam tanda kutip di kepalanya dia. Karena ini profit investasi, padahal belum. Akhirnya jalan kan tiap bulan datang 20 juta begitu setahun, 20 juta yang balik perusahaannya tutup. Mobilnya hilang, duitnya nggak ada juga, betul. Kemana duitnya? Iya. Kemana duitnya? Bocor. Buat apa ya tadi? Buat konsumtif tadi. Buat spend. Yes. Itu pola yang selalu terjadi di banyak orang. Karena orang nggak tahu kan gitu. Karena dia pikir kalau duit itu ya tadi duit gratis ya, pikirnya gitu sih. Oke, berarti itu dari mana-mana. Nggak usah jauh-jauh di Tuban nih, di daerah sini juga ada. Yes. Aku beli tanah sama orang. Ada orang punya tanah, misalnya anggap aja Billy lah. Billy jual tanah sama aku. Dia jual tanah untuk apa misalnya? Aku jual tanah karena adikku mau ke Australia misalnya. Nanti butuh duit mas, misalnya 60 juta gitu. Misal, ini contoh aja ya. Ini fiktif ya. Nah akhirnya Billy jual tanah ke aku. Tanahnya harganya berapa? Harganya 80 juta. Atau 100 juta gitu. 80 lah, 100 lah. Dia butuh 60, jual tanah harga 100.
Itu yang sering terjadi di desa-desa, itu dia minta duit Mas 10 juta dulu, tak kasih 10 juta, besok minta Mas 20 juta lagi, tak kasih 20 juta, besok minta Mas 10 juta lagi, tak kasih. Oh. Begitu pelunasan, tahu-tahu itu duit yang tak kasih hilang, adiknya belum ke Australia, itu belum berangkat, itu belum bayar. Udah keburu habis ya. Sangat normal itu Betul betul terjadi, betul sangat betul. iya, itu sangat Oh, normal, iya jadi iya iya sangat iya. normal. Jadi bukan fenomena, menurut Iya iya itu iya iya iya. very normal I see terjadi. I see I see. Karena software dan hardware kita tentang keuangan masih jelek gitu. Masih old ya, masih lama, betul. Iya, masih gaya lama jadi dia nggak siap terima duit banyak gitu. Makanya kan memang, aku selalu bilang, kalau orang menganggap uang itu, apa ya, modal utama untuk mencapai sesuatu, berarti ya dia belum siap gitu. Iya, jadi dua-duanya belum siap secara mental, secara EQ tadi, emotional quotient, kecerdasan emosional tentang uang, dia belum siap, secara kecerdasan intelektual tentang uang juga dia belum siap. Yes yes. Berarti memang kan banyak Kalau dipikirkan 2 miliar, sedikit. ya harusnya begitu dia dapat 2 miliar dia beli kontrakan gitu, 10 Betul. pintu gitu. Nah, itu dia. Habis itu dia pensiun dari kontrakannya, kan kalau pinter tapi. Betul. Makanya kan kalau misalnya kita lihat ternyata kan banyak faktor ya Mas ya yang mempengaruhi itu terjadi sama Iya sama iya, masyarakat gitu ya. Di antaranya ya tadi iya, emosional keuangannya juga tidak baik, terlebih dengan betul. IQ-nya gitu ya, kecerdasan keuangan yang tidak Intelektual dibantu itu. juga belum siap. Jadi Betul. mereka nggak ngerti, nggak melek finansial, kan dia nggak ngerti passive income, terus, ada hal-hal yang, apa ya, yang bikin kita tambah kaya kalau ditinggal tidur, ada yang kalau ditinggal tidur bikin kita tambah miskin kan, hal-hal kayak gitunya memang belum paham. Jadi memang dua-duanya perlu di-upgrade, IQ-nya perlu di-upgrade, EQ-nya juga perlu di-upgrade. Oke. Walaupun kalau harus milih mana yang lebih penting, menurutku EQ lebih penting. Mhm mhm. Karena kadang-kadang keputusan-keputusan yang stupid itu datang dari money EQ yang rendah walaupun IQ-nya tinggi. Mhm mhm. Jadi perlu dua-duanya diangkat nih, kayak mindset dan skill itu butuh dua-duanya kita. Tapi kalau harus milih satu duluan, mindset duluan lebih penting, kebayang nggak? Yes, kebayang kebayang Mas Ali. Mas Jadi Fadli, kalau Mas mau Andre. sukses itu kan iya, kalau mau sukses itu kan perlu mindset yang benar dan skill yang benar, betul ya? Yes. Karena kalau skill-nya benar, mindset-nya salah juga nggak sukses, salah satunya rendah juga nggak sukses. Tapi kalau harus milih, mana dulu yang penting? Mindset-nya benar, skill-nya belum ada, tetap nggak apa-apa. Karena pada akhirnya skill-nya akan dibangun dan akan tercapai kalau mindset-nya benar di awal. Sama kayak tadi, EQ sama IQ, penting mana? Dua-duanya penting. Mhm mhm. Tapi kalau harus lebih penting mana? Duluan ya EQ duluan. Mhm mhm mhm. Gitu. Kalau pengen bahagia.